Rahasia weton pon, benda pembawa rezeki yang jarang disadari. Pernahkah Anda merasa sudah bekerja keras sebagai kuda, namun rezeki seolah lewat begitu saja? Bagi Anda yang lahir di bawah naungan weton pon, mungkin masalahnya bukan pada kerja keras Anda, melainkan pada energi yang tersumbat di dalam rumah Anda. Primbon Jawa kuno menyebutkan ada satu benda spesifik, benda yang sering dianggap sepele, namun menjadi magnet utama bagi pemegang segel langit pon. Jika benda ini tidak ada, pintu rezeki Anda ibarat terkunci rapat. Apa benda itu? Simak sampai akhir karena ini jarang disadari oleh banyak orang. Rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di channel ini, wadah kita membedah rahasia kearifan lokal dan spiritualitas Nusantara. Sebelum kita masuk ke pembahasan mendalam tentang rahasia kekayaan weton pon, pastikan Anda sudah klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Jangan lupa tuliskan weton Anda di kolom komentar, agar kita bisa saling mendoakan keberuntungan bersama. Karakteristik gaib weton pon, sang pemegang segel cakra dasar langit. Dalam kosmologi Jawa yang tertuang dalam kitab Primbon Betal Jemur ada makna, weton pon bukanlah sekadar penanda hari lahir. Pon adalah sebuah identitas spiritual yang membawa bobot gaib yang sangat besar. Anda yang lahir pada hari pon, mulai dari Senin pon hingga Minggu pon, harus menyadari bahwa Anda dilahirkan dengan membawa segel cakra dasar langit. Dalam sistem pancawara, pon menempati posisi di arah barat. Ini bukan sekadar arah mata angin, melainkan simbol dari matahari yang terbenam, sebuah fase di mana energi alam mencapai titik kematangan dan kebijaksanaannya yang paling tinggi. Secara metafisika, weton pon memegang elemen logam. Karakteristik logam ini tercermin kuat dalam kepribadian Anda. Anda adalah sosok yang tangguh, tidak mudah goyah oleh badai cobaan, dan memiliki prinsip yang sedingin serta setajam baja. Anda memiliki kemampuan alami untuk memimpin dan mengatur, karena logam adalah simbol keteraturan. Namun, tahukah Anda mengapa banyak orang pon yang merasa hidupnya stagnan meski sudah bekerja keras? Masalahnya terletak pada sifat dasar logam itu sendiri. Logam memiliki sifat alami yang dingin dan kaku. Jika energi ini tidak dikelola dengan benar melalui penataan lingkungan di rumah, maka keberuntungan Anda akan membeku. Anda akan menjadi orang yang sangat keras pada diri sendiri, penuh kecemasan akan masa depan, dan cenderung menutup diri dari peluang-peluang baru yang datang. Logam yang terlalu lama dibiarkan di tempat lembab akan berkarat. Begitu pula dengan rezeki weton pon. Jika suasana rumah Anda tidak mendukung aliran energi logam Anda, maka potensi kekayaan Anda akan berkarat dan tertutup oleh aura negatif. Lebih jauh lagi, weton pon memiliki aura berwarna kuning keemasan. Ini adalah warna kejayaan, kemakmuran, dan wibawa. Di dalam dunia spiritual Jawa, mereka yang berweton pon sebenarnya adalah wadah alami bagi harta benda. Anda memiliki bakat bawaan untuk menjadi kaya raya melebihi weton-weton lainnya. Namun, wadah ini seringkali bocor karena Anda terlalu fokus pada logika dan kerja keras fisik, sementara melupakan aspek penyelarasan jagat alit, diri sendiri, dengan jagat gede, alam semesta rumah. Anda harus memahami bahwa sebagai pemegang elemen logam di arah barat, rumah Anda adalah benteng energi Anda. Jika rumah Anda berantakan, gelap, atau tidak memiliki simbol-simbol penyeimbang, maka cakra dasar langit yang Anda bawa tidak akan terpancar. Akibatnya, Anda hanya akan menjadi pencari rezeki tanpa pernah menjadi penikmat rezeki. Anda mungkin bisa mendapatkan uang jutaan rupiah dalam sehari, namun di hari yang sama, ada saja urusan mendadak yang membuat uang itu habis tak bersisa. Inilah pentingnya memahami karakteristik gaib Anda sebelum kita melangkah ke benda rahasia yang akan menjadi pengunci kekayaan Anda di pembahasan selanjutnya. Mengapa rezeki pon sering tersendat? Misteri kebocoran energi logam langit. Pernahkah Anda merasa bahwa hidup Anda seperti berjalan di atas roda yang terus berputar namun tidak pernah berpindah tempat? Bagi pemilik weton pon, fenomena ini sering disebut sebagai rezeki tiba-tiba, datang dengan sangat deras, namun hilang dengan sangat cepat, seolah-olah tangan Anda memiliki lubang yang tak kasat mata. Untuk memahami mengapa ini terjadi, kita harus membedah sisi spiritual dari elemen logam yang Anda bawa. Secara metafisika, hambatan terbesar bagi weton pon adalah sifat kaku dan beban pikiran. Karena Anda berada di bawah naungan cakra dasar langit,
Anda memiliki kecenderungan untuk memikirkan segala sesuatu secara mendalam, bahkan terlalu mendalam hingga menjadi beban mental. Dalam primbon Jawa, kondisi pikiran yang ruwet atau semrawut akan menciptakan frekuensi yang menolak kedatangan energi keberuntungan. Logam yang Anda bawa secara alami bersifat mendinginkan, namun jika Anda terus-menerus berada dalam tekanan stres, logam tersebut berubah menjadi logam panas. Logam yang panas tidak bisa dibentuk menjadi perhiasan yang indah. Ia justru akan melelehkan segala sesuatu yang menyentuhnya, termasuk tabungan dan peluang bisnis Anda. Hambatan kedua adalah ketidakteraturan aura di dalam rumah. Banyak orang PON yang tidak menyadari bahwa rumah mereka telah menjadi kuburan energi. Karena PON melambangkan arah barat, tempat matahari terbenam, Anda sangat rentan terhadap energi surup atau energi sisa. Jika di dalam rumah Anda terdapat banyak barang pecah yang tetap disimpan, sudut ruangan yang gelap dan berdebu, atau pakaian kotor yang menumpuk, maka energi logam keemasan Anda akan terserap habis oleh benda-benda mati tersebut. Inilah yang menyebabkan rezeki Anda seringkali tersendat di pintu. Uang seolah-olah enggan masuk karena frekuensi rumah Anda tidak selaras dengan frekuensi kejayaan yang seharusnya Anda miliki. Selain itu, ada faktor yang disebut benturan elemen. Sebagai pemegang elemen logam, Anda akan sangat lemah jika di dalam rumah Anda terlalu banyak unsur api yang tidak terkontrol atau warna-warna yang terlalu mencolok yang sifatnya membakar. Api memakan logam. Jika dekorasi atau suasana di rumah Anda terlalu panas, baik secara visual maupun secara emosional, sering terjadi pertengkaran, maka secara otomatis simpul-simpul rezeki Anda akan mengerut. Anda akan merasa cepat lelah, kehilangan motivasi, dan seringkali salah dalam mengambil keputusan finansial yang krusial. Inilah alasan mengapa banyak orang weton PON yang secara lahiriah terlihat sukses, namun secara batiniah merasa kosong dan secara finansial merasa tidak pernah cukup. Rezeki Anda tidak hilang. Rezeki Anda hanya tersegel oleh ketidakteraturan energi di sekitar Anda. Anda membutuhkan sebuah media, sebuah jembatan yang mampu mendinginkan logam panas tersebut, dan mengikat energi kuning keemasan agar menetap di dalam rumah. Tanpa adanya benda penyeimbang yang akan kita bahas di pembahasan berikutnya, kerja keras Anda hanya akan menjadi sia-sia seperti menabung air di dalam keranjang bambu. Benda rahasia pertama kekuatan, Tirta Amerta, di sisi barat. Setelah kita memahami bahwa energi weton PON adalah logam yang cenderung kaku dan mudah panas, maka rahasia pertama untuk menjinakkan energi tersebut adalah dengan menghadirkan unsur air. Dalam kitab Primbon Jawa, ada sebuah prinsip yang disebut laku ing banyu, di mana logam yang keras hanya bisa dibentuk dan diperindah jika ia melewati proses pendinginan yang tepat. Benda rahasia pertama yang jarang disadari namun sangat krusial bagi weton PON, adalah sumber air mengalir di sisi barat rumah. Mengapa harus sisi barat? Seperti yang kita bahas sebelumnya, PON adalah penguasa arah barat. Dalam ilmu tata ruang spiritual Nusantara, barat adalah titik di mana matahari beristirahat. Namun bagi pemilik weton PON, itu adalah titik pusat kekuatan Anda. Jika di sisi barat rumah Anda kering, gersang, atau mati, maka energi logam Anda akan menjadi sangat tajam dan melukai diri sendiri, menyebabkan emosi yang meledak-ledak dan rezeki yang sulit mengendap. Benda ini tidak harus berupa kolam besar yang mewah. Anda bisa menggunakan pancuran air minimalis, akuarium, atau bahkan gentong tanah liat yang diisi air jernih dengan bunga setaman. Intinya bukan pada kemegahannya, melainkan pada suara gemericik dan sirkulasi airnya. Suara air yang mengalir secara konsisten menciptakan vibrasi yang disebut Tirta Amerta atau air kehidupan. Bagi weton PON, vibrasi ini berfungsi sebagai peluruh, karat-karat energi negatif yang menempel pada aura Anda akibat persaingan kerja dan beban pikiran sehari-hari. Secara filosofis, air yang mengalir di arah barat bagi pemilik PON melambangkan rezeki yang terus berputar. Logam yang bertemu air akan melahirkan harmoni. Ia tidak akan menjadi rapuh, melainkan menjadi berkilau. Kehadiran benda ini di rumah Anda akan mengubah suasana batin Anda. Setiap kali Anda pulang ke rumah dalam keadaan lelah dan mendengar suara aliran air tersebut, frekuensi cakra dasar langit Anda akan kembali selaras. Hal ini akan memicu intuisi bisnis Anda menjadi lebih tajam. Seringkali, ide-ide besar yang mendatangkan uang justru muncul saat Anda sedang duduk tenang di dekat aliran air ini. Selain itu, air di sisi barat juga berfungsi sebagai filter gaib.
Energi-energi buruk atau niat jahat dari orang lain yang ingin menjatuhkan ekonomi Anda akan dinetralisir terlebih dahulu oleh unsur air ini sebelum masuk ke dalam ruang inti rumah Anda. Inilah yang jarang disadari oleh orang PON. Mereka sering membiarkan sisi barat rumah mereka menjadi gudang atau tempat sampah, padahal disitulah letak pintu masuk utama bagi Dewi Lanjar atau simbol kemakmuran untuk bertamu. Jika Anda ingin perubahan yang signifikan dalam 40 hari ke depan, cobalah bersihkan sisi barat rumah Anda hari ini juga. Tempatkan satu unsur air di sana. Pastikan airnya selalu jernih dan mengalir. Lihatlah bagaimana perasaan Anda berubah, dan perhatikan bagaimana peluang-peluang kecil mulai berdatangan dari arah yang tidak terduga. Namun ingat, air ini hanyalah pembuka jalan. Untuk mengikat, agar rezeki tersebut tidak sekadar lewat, kita membutuhkan benda kedua yang bersifat membumi, yang akan kita bahas di pembahasan selanjutnya. Benda rahasia kedua simbol, bumi terikat, dan antena rezeki. Jika pada pembahasan sebelumnya kita membahas tentang air sebagai pembersih dan pelancar, maka di pembahasan ini kita akan membahas tentang pengikat. Dalam filosofi Jawa, ada sebuah istilah bernama idu geni, namun bagi pemilik weton pon, yang lebih dibutuhkan adalah kemampuan untuk nancepake gendewa atau menancapkan busur energi agar rezeki tidak hanya datang lalu pergi, melainkan menetap dan beranak pinak. Benda rahasia kedua yang jarang disadari kekuatannya oleh pemilik weton pon adalah tanaman berdaun lebar dan tebal yang diletakkan di sudut tenggara rumah. Mengapa harus tanaman berdaun lebar? Dan mengapa harus di sudut tenggara? Dalam perhitungan pawukon dan arah mata angin spiritual, sudut tenggara adalah titik, kayu, dan pertumbuhan. Weton pon yang berelemen logam membutuhkan penyeimbang dari unsur bumi dan kayu agar kekuatannya tidak bersifat destruktif. Tanaman dengan daun yang lebar, hijau pekat, dan tebal, seperti aglaonema, anthurium, atau rejeki soleh, berfungsi sebagai antena biologis. Daun-daun lebar ini secara metafisika bertugas menangkap energi prana positif dan mengubahnya menjadi energi kemakmuran yang bersifat statis atau menetap. Logam, pon, jika tidak memiliki tambatan pada unsur bumi, tanaman, maka ia akan menjadi logam yang liar, cepat meraih sukses namun cepat pula jatuh bangkrut. Tanaman berdaun lebar di sudut tenggara bertindak sebagai paku bumi bagi finansial Anda. Ia menyerap hawa panas dari konflik rumah tangga atau ketegangan kerja, lalu mengubahnya menjadi oksigen ketenangan. Bagi orang pon, ketenangan batin adalah modal utama untuk melihat peluang emas. Tanpa tanaman ini, rumah seorang pon seringkali terasa gersang secara spiritual, meskipun secara fisik mewah. Ada satu rahasia kecil yang sering dilewatkan. Kesehatan tanaman ini adalah cerminan kesehatan dompet Anda. Dalam ilmu titen Jawa, jika tanaman di sudut tenggara seorang pemilik weton pon tiba-tiba layu tanpa sebab, atau daunnya menguning padahal sudah disiram, itu adalah sinyal peringatan dini dari alam semesta. Itu tandanya ada energi rezeki yang sedang tersumbat, atau ada pengeluaran besar tak terduga yang akan datang. Sebaliknya, jika tanaman tersebut tumbuh subur dan mengeluarkan tunas baru, itu adalah pertanda bahwa wadah rezeki Anda sedang meluas. Anda disarankan untuk menanamnya di pot yang berbahan dasar tanah liat asli, gerabah, bukan plastik. Tanah liat adalah simbol asal-muasal manusia, dan merupakan unsur yang paling stabil untuk meredam kegelisahan elemen logam. Perpaduan antara tanaman hijau yang subur, pot tanah liat, dan penempatan di sudut tenggara akan menciptakan sebuah magnet kemakmuran yang bekerja 24 jam non-stop di rumah Anda. Ini adalah cara kuno untuk mengharmonisasikan diri dengan alam, sebuah teknologi spiritual yang diwariskan leluhur agar kita tidak hanya mengejar materi, tapi juga diridek oleh energi bumi tempat kita berpijak. Benda ini adalah penyambung nyawa bagi keberuntungan Anda. Namun, setelah air tersedia dan tanaman telah terikat, masih ada satu benda, pamungkas, yang berfungsi sebagai kunci gembok dari seluruh kekayaan Anda. Benda yang akan kita bahas di pembahasan berikutnya adalah inti dari segala inti rahasia weton pon. Benda utama, sang penjaga rezeki, rahasia pengunci kekayaan. Kita telah sampai pada bagian yang paling krusial. Jika air di sisi barat adalah pembukanya, dan tanaman di tenggara adalah antenanya, maka benda kelima ini adalah gembok dan kuncinya. Dalam hazanah ilmu Jaya Kawijayan dan spiritualitas Jawa, pemilik weton pon seringkali memiliki masalah dalam menyimpan
Mereka hebat dalam menaklukkan peluang, namun lemah dalam mengunci hasil. Itulah sebabnya, Anda memerlukan benda yang disebut sebagai sang penjaga rezeki. Benda tersebut adalah logam mulia atau koin emas, bisa koin kuno, yang disimpan di dalam wadah tanah liat tertutup. Mungkin Anda bertanya, mengapa harus kombinasi ini? Mari kita bedah secara esoteris. Anda adalah pemegang elemen logam. Dalam hukum alam, logam berasal dari dalam tanah. Logam yang diletakkan begitu saja di udara terbuka akan mendingin dan kehilangan daya magisnya. Namun, logam yang dikembalikan ke dalam rahim tanah, yang disimbolkan dengan wadah tanah liat atau gerabah, akan mengalami proses purifikasi dan penguatan. Secara simbolis, menyimpan logam, emas koin, di dalam tanah liat adalah manifestasi dari prinsip Nyawiji, yaitu menyatunya elemen diri dengan asal-muasal kekuatan. Wadah tanah liat ini berfungsi sebagai isolator energi negatif. Ia melindungi keberuntungan Anda dari pandangan mata yang dengki, ain, dari energi pencuri halus, maupun dari impulsivitas diri Anda sendiri yang seringkali ingin membelanjakan uang untuk hal yang tidak perlu. Letakkan wadah ini di tempat yang paling privat di rumah Anda, bisa di dalam lemari pakaian atau di ruang tempat Anda biasa menghitung keuangan, namun pastikan ia menyentuh alas yang stabil. Di dalam wadah tersebut, selain logam, Anda bisa menambahkan sedikit beras kuning dan bunga kantil kering sebagai sarana, pemanggil, kemakmuran. Beras kuning melambangkan kemandirian pangan, dan bunga kantil melambangkan agar rezeki itu, kemantil, atau lengket dan selalu teringat pada rumah Anda. Bagi Weton Pon, benda ini bukan sekadar jimat, melainkan ancor atau jangkar spiritual. Secara psikologis, setiap kali Anda melihat atau menyadari keberadaan wadah tanah liat berisi logam tersebut, bawah sadar Anda akan tersetel pada mode kelimpahan. Anda tidak lagi merasa kekurangan, karena secara simbolis Anda sudah memiliki harta yang terpendam di dalam rumah. Vibrasi ketenangan inilah yang sebenarnya menarik uang dalam jumlah yang lebih besar masuk ke kehidupan Anda. Jarang sekali orang menyadari bahwa kekayaan bukan hanya tentang seberapa banyak yang masuk rekening, tapi seberapa kuat energi di rumah Anda mampu menahan uang tersebut agar tidak menguap tanpa manfaat. Dengan adanya sang penjaga rezeki ini, Anda sedang membangun benteng gaib yang memastikan bahwa setiap tetes keringat Anda menjadi tabungan yang abadi bagi anak cucu. Ini adalah cara cerdas leluhur kita dalam mengelola aset, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara metafisik. Cara mengaktifkan energi, menyelaraskan niat dengan jagat semesta. Memiliki benda-benda tersebut di rumah hanyalah langkah awal. Ibarat memiliki sebuah mobil mewah, Anda memerlukan kunci kontak dan bahan bakar untuk membuatnya berjalan. Dalam tradisi primbon, benda-benda tadi hanyalah benda mati sampai Anda melakukan proses penyelarasan atau aktivasi energi. Bagi pemilik Weton Pon, waktu adalah kunci. Anda tidak bisa melakukannya di sembarang waktu jika ingin hasil yang maksimal. Waktu terbaik untuk mengaktifkan benda-benda penarik rezeki ini adalah pada malam pasaran pon, tepatnya setelah matahari terbenam, waktu maghrib menuju malam hari. Mengapa? Karena pada saat itulah energi cakra dasar langit sedang turun ke bumi dan mencari wadah yang siap. Anda disarankan untuk melakukan prosesi kecil yang tenang. Bersihkan diri, gunakan pakaian yang rapi, dan ciptakan suasana hening di dalam rumah. Langkah pertama, mulailah dengan membersihkan debu yang menempel pada unsur air di sisi barat dan tanaman di sudut tenggara. Saat Anda membersihkannya, tanamkan niat atau afirmasi yang kuat dalam hati. Jangan gunakan kalimat, "Saya ingin kaya," tetapi gunakan kalimat, "Saya bersyukur atas kelimpahan rezeki yang mengalir deras dan menetap di rumah ini." Kalimat syukur memiliki vibrasi yang jauh lebih tinggi daripada kalimat keinginan. Untuk benda utama, logam di dalam wadah tanah liat, peganglah wadah tersebut dengan kedua tangan. Rasakan dinginnya tanah liat dan beratnya logam di dalamnya. Dalam kepercayaan Jawa, ini adalah momen manunggaling rasa. Mintalah kepada Sang Pencipta agar benda-benda ini menjadi sarana perantara datangnya rezeki yang berkah, halal, dan bermanfaat bagi orang banyak. Weton Pon memiliki kekuatan pada kata-katanya. Apa yang Anda ucapkan dengan penuh keyakinan pada hari lahir Anda sendiri, akan menjadi doa yang diijabah oleh alam semesta. Setelah itu, letakkan kembali benda-benda tersebut pada tempatnya, dan jangan dipindah-pindah lagi kecuali untuk dibersihkan. Konsistensi adalah kunci. Jangan berharap perubahan instan dalam satu malam,
Namun perhatikan apa yang terjadi dalam 40 hari ke depan. Biasanya, bagi mereka yang bersungguh-sungguh, akan ada kejutan-kejutan kecil. Proyek yang sempat tertunda tiba-tiba berjalan, hutang yang sulit ditagih mulai dibayar, atau munculnya ide bisnis yang sangat cemerlang. Ingatlah satu hal penting, benda-benda ini bekerja dengan cara memperbaiki vibrasi rumah Anda. Jika rumah Anda penuh dengan amarah dan keluhan, benda-benda ini akan sulit bekerja. Jadikan rumah Anda tempat yang ramah bagi rezeki dengan cara menjaga tutur kata dan keharmonisan keluarga. Dengan selarasnya elemen air, bumi, dan logam di bawah naungan weton pon, Anda tidak lagi perlu mengejar rezeki hingga kelelahan, karena rezekilah yang akan menemukan jalan pulang ke rumah Anda. Itulah rahasia mendalam bagi Anda pemilik weton pon yang jarang diungkap ke permukaan. Ingat, kekayaan sejati dimulai dari keselarasan antara diri kita dengan alam semesta. Jika Anda merasa terpanggil untuk mencoba rahasia ini, silakan sampaikan niat baik Anda di kolom komentar dengan mengetik, "Amin, rezeki berkah." Jangan lupa untuk like video ini dan share kepada saudara atau teman-teman Anda sesama pemilik weton pon, agar keberuntungan ini tidak berhenti di Anda saja. Bagi Anda yang ingin konsultasi lebih lanjut atau ingin saya membahas weton lainnya, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton. Semoga pintu-pintu langit terbuka lebar untuk kesuksesan Anda. Sampai jumpa di video rahasia Primbon selanjutnya. Rahayu, Rahayu, Rahayu.